Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami. Kami rindu ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati hati kami, agar hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14 kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah mengkehendaki pertobatan kita. Allah mengkehendaki pertobatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin sepakat semua umat manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan ataupun yang kita sebut dengan dosa. Tetapi ada perbedaan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang terus melakukan dosa tadi. Ada sebagian orang menyadari dosanya dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan tidak mengulangi dosa itu. Ada juga orang yang menganggap senang dan bangga atas kehidupan dosa yang dia lakukan, bahkan dia terus ulangi dan terus ulangi walaupun dia mengetahui yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia yang hidup bersama-sama, sering kita memandang sebelah mata orang yang melakukan kesalahan, orang yang berbuat salah, orang yang berdosa. Kita sering memandang sebelah mata atau menganggap mereka hina. Kita seperti menjadi hakim atas kehidupan mereka. Kita seperti orang yang benar, orang yang bersih dari dosa. Sehingga kita memberikan penilaian kepada mereka dan tidak memandang mereka seperti kita memandang diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan sebagai orang percaya? Bagaimana kita menanggapi orang-orang yang berdosa? Apakah Tuhan mengkehendaki orang berdosa? Melalui perumpamaan dan firman Tuhan pada saat ini, semua umat manusia berharga di mata Tuhan. Yesus mengumpamakan 100 ekor domba yang 1 ekor sesat. Maka si pemilik akan
meninggalkan yang ke-99 ekor ini di pegunungan, dia akan mencari dan berusaha menemukan seekor domba yang hilang tadi. Tersesat yang tidak termasuk dalam bilangan 99, terilang hara, tidak lagi bergabung dan bersama dengan 99. Oleh karena belas kasihnya, sayangnya kepada seekor domba tadi, dia tergerak untuk mencarinya dan meninggalkan sejenak 99 ekor domba miliknya tadi. Dan ketika seekor domba tadi sudah ketemu, sudah didapatkannya, maka ada perasaan yang bahagia, sukacita, dan senang. Bahkan melebihi dari sukacita yang 99 ekor tadi yang tidak sesat. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari perumpamaan ini dijelaskan, demikian jugalah dengan Bapa di sorga. Karena Tuhan mengkehendaki semua manusia, semua anak-anak Tuhan mengalami pertobatan dan perubahan. Banyak manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terhilang hara, yang tidak tahu jalan yang baik dan tidak baik, atau ada yang tahu yang baik tapi tidak dikerjakan. Banyak orang tersesat yang tidak tahu yang dikerjakannya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang Kristen kita, orang yang diberkati dan orang yang menjadi berkat bagi sesama, kita harus juga bergumul atas kehidupan dosa mereka. Kenapa kita bergumul, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah tidak seharusnya kita bangga karena kita sudah baik? Jangan pernah berbangga hati, Bapak Ibu, kita baik, orang-orang di sekitar kita berbuat dosa. Mari ikut bergumul agar mereka juga baik dan kembali kepada Tuhan melalui doa kita. Mari mencoba, Bapak Ibu, memberikan pendekatan kepada mereka dengan memberikan nasihat atau peringatan kepada mereka 4 mata, dengan mengatakan apa yang mereka lakukan sesungguhnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita gumulkan kehidupan mereka. Kita mau semua kita umat manusia bersama-sama dengan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan rindu dan mengharapkan, bahkan mengkehendaki semua kita anak-anaknya tidak ada yang tersesat. Mungkin saya yang tersesat, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara bahkan keluarga kita yang sedang tersesat. Tetapi ada kalanya Tuhan menuntun kita, mengingatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu melalui pelayan gereja, melalui kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita dengarkan, melalui orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita ditegur dan diingatkan, kita harus bersyukur dan berbangga hati kalau orang-orang di sekeliling kita masih memiliki rasa kasih sayang kepada kita. Kita ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita yang tersesat. Mungkin kita merasa sudah benar, tetapi melalui cerminan firman Tuhan kita salah. Mari berbalik kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan yang memanggil kita, yang merindukan kita untuk kembali kepada kawanan-kawanan domba yang tidak tersesat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, serukan pertobatan. Serukan pertobatan kepada orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita, yang tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah bosan-bosannya untuk terus mengingatkan dan menegurnya di dalam kasih yang daripada Tuhan. Tuhan ingin kita bertobat. Melalui pertolongan Roh Tuhan, kita dimampukan untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami puji dan muliakan namamu.
Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bersyukur dan bangga kalau Tuhan mengkehendaki pertobatan kami. Ketika kami tersesat, hilang arah, ajari kami dan ingatkan kami kuasa Roh Tuhan menjamah hati kami, sehingga kami boleh kembali dan berpaling kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami puji dan sembah nama Tuhan yang boleh memelihara dan memberkati kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami firman Tuhan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 113 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 113 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan menegakkan orang yang hina. Tuhan menegakkan orang yang hina. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbicara tentang hina, manusia sering sekali memandang sebelah mata orang-orang yang memiliki latar belakang sosial yang rendah. Contoh, orang-orang miskin, orang-orang cacat, yatim piatu, anak yatim, bahkan perempuan yang tidak bisa melahirkan atau kita sebut dengan mandul. Manusia yang tidak mengenal Tuhan dengan baik akan memandang orang-orang seperti itu, memandang sebelah mata, atau menganggap orang itu lebih rendah dari dirinya, memandang hina karena mereka adalah orang-orang yang tidak cukup baik seperti dirinya tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah Tuhan juga tidak memperhatikan orang-orang yang kurang sempurna hidupnya secara fisik, sosial, ekonomi, dan rumah tangga? Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita mau diberikan pemahaman, diberikan pengertian, karena Tuhan tidak seperti manusia yang memandang sebelah mata. Tetapi bagi Tuhan semua manusia yang diciptakan Tuhan sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang hina, tidak ada yang tidak terpandang. Semua di mata Tuhan sama.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita saat ini sudah baca dan dengar bagaimana pemazmur mengatakan, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Mulai terbit sampai terbenamnya, pujilah Tuhan. Pemazmur melihat bagaimana Allah yang penuh belas kasih itu mengangkat, menegakkan, dan menopang orang-orang yang dianggap hina, miskin, mandul, orang yang tidak terpandang, diangkat oleh Tuhan. Tuhan memandang mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mempedulikan mereka. Tuhan juga memberikan kebebasan bagi mereka untuk memperoleh keselamatan. Pemazmur melihat bagaimana Allah yang penuh kasih boleh menyatakan kasih-Nya bagi semua orang tanpa terkecuali. Keselamatan bukan hanya untuk orang kaya, orang yang sempurna, tetapi juga semua orang terlantar sekalipun, anak-anak jalanan mendapatkan keselamatan kalau iman percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua mendapatkan kebebasan untuk keselamatan. Tidak ada bangsawan, tidak ada orang yang hina, orang miskin. Semua kita berharga. Semua kita dipandang sempurna dan baik di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan menganggap kita rendah. Kita harus percaya diri, aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini sempurna, aku ini orang yang dianggap Tuhan. Aku pribadi yang dianggap Tuhan, yang diperlengkapi Tuhan untuk melakukan banyak kebaikan. Kita harus bangga pada diri sendiri. Orang menganggap kita hina, tetapi Tuhan tidak pernah sekalipun menganggap kita hina. Kita punya kekurangan, keterbatasan dan kelemahan, tetapi bagi Tuhan, kalau itu kita jadikan kebahagiaan dan kita ucapkan syukur, Tuhan akan memberikan kelebihan-kelebihan yang lain yang ada dalam kehidupan kita. Jangan mau kita kurang percaya diri menjadi orang yang minder. Aku tidak sempurna seperti mereka. Aku punya kekurangan. Biar orang memandang kita lemah, tetapi kita harus kuat. Ketika kita merasakan Tuhan memandang aku, Tuhan menegakkan aku, Tuhan mengangkat aku, Tuhan mendirikan aku, menopang aku dalam setiap kehidupanku. Sehingga tidak ada alasan bagi kita umat percaya tidak bersyukur kepada Tuhan. Seperti kata pemazmur tadi, mulai dari terbit dan sampai terbenamnya katakan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan itu baik dan luar biasa. Walaupun aku punya kelemahan, tetapi Tuhan menegakkan aku. Tuhan memandang aku yang hina ini. Tuhan memperhatikan dan memperdulikan aku. Terlebih Tuhan juga memberikan anugerah keselamatan itu bagiku. Bukan hanya kepada orang-orang kaya dan hebat dan yang sempurna, yang mempunyai talenta yang mungkin berlebih-lebih, tetapi bagi setiap orang Tuhan berbelas kasih. Tuhan menaruhkan kasih-Nya sehingga kita sama. Tidak ada yang kaya, yang miskin. Semua kita sama di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita diyakinkan lewat pemazmur ini, kita harus memuji Tuhan. Karena Tuhan memandang semua orang sama. Tuhan memberikan anugerah kasih-Nya kepada semua orang sama. Anugerah keselamatan semua sama. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita sebagai manusia biasa memandang orang yang hina. Kalau kita mengenal firman Tuhan, semua orang, walaupun mereka punya kekurangan, kita akan menganggap mereka sama seperti kita. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu yang telah memberkati kami pada saat ini ya Tuhan, agar kami percaya oleh karena anugerah Tuhan kami boleh dibebaskan dari dosa kami. Oleh karena kasih Tuhan kami diselamatkan.
semua kami memperoleh keselamatan tanpa terkecuali ketika kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap tidak memandang sebelah mata, memandang remeh orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya kami juga sama seperti mereka. Kami adalah ciptaan Tuhan yang layak merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena rahmat Tuhan yang begitu besar kami rasakan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 146 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal 146 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak kita manusia lebih percaya kepada manusia yang akan menolong kita, yang akan menjaga kita, dibandingkan kepada Tuhan yang menjaga, menolong, melindungi, dan memberkati kita. Orang lebih mengutamakan, mengandalkan orang-orang hebat, orang-orang yang terpandang, yang kita sebut pada masa sekarang deking. Aku bisa karena ada orang yang hebat di atas. Aku bisa seperti ini karena ada orang kuat di dalam. Aku bisa sehat seperti ini karena aku pegang jimat dunia dari nenek moyangku. Itu yang mungkin pada saat ini masih saja ada terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan kekuatan dunia daripada mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur mengatakan bagi kita pada saat ini, kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kebesaran, kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Tuhan itu menjaga kita, Tuhan menegakkan kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memperhatikan kita.
Tuhan senantiasa yang layak kita puji, sembah, dan muliakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan manusia, manusia itu tidak pernah menjamin keselamatan bagi kita. Karena manusia juga pada akhirnya akan mati dan meninggalkan dunia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang memelihara dan memberikan keselamatan yang kekal bagi kita, maka itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara, kita andalkan manusia, kita bisa kecewa. Kita andalkan kekuatan dunia, kita bisa celaka. Kita hanya mementingkan pertolongan yang kilat, yang singkat. Tetapi kita tidak tahu apa dampak dari yang kita lakukan. Berbeda. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Kalau kita muliakan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Banyak orang Bapak Ibu mendambakan orang kuat, keluarganya yang hebat dan luar biasa, bahkan mengagungkannya seperti dewa. Tetapi dia tidak tahu kelak dia bisa kecewa kepada yang dia damba-dambakan tadi. Karena semuanya ada waktu dan masanya. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Kalau kita hidup dengan rasa syukur kepada Tuhan, itu saja. Tetapi kalau kita terus merasa kurang dan kurang, maka kita juga akan bisa kecewa kepada Tuhan. Hidup dengan rasa syukur, hidup dengan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita ingat apa yang dikatakan pemazmur pada saat ini. Mari pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Karena apa? Dia menjaga, melindungi, memperhatikan yatim piatu, orang miskin, orang telantar, orang benar, dia perhatikan. Jadi kita hidup menjadi orang yang benar. Hidup bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran firman-lah yang kita kerjakan. Sehingga Tuhan menegakkan jalan kita. Tuhan meluruskan jalan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, muliakan Tuhan dalam hidup. Kita bisa seperti ini, itu bukan karena siapa-siapa. Bukan karena kita. Bukan karena orang yang hebat yang ada di belakang dan di sekitar kita, di sekeliling kita. Tetapi karena Tuhan izinkan kesempatan itu untuk kita nikmati. Apakah kesempatan itu tidak kita gunakan dengan baik? Dengan melakukan banyak kejahatan-kejahatan di tengah-tengah kesempatan yang ada. Dengan menunjukkan kesombongan. Aku hebat. Di balik kehebatan, di balik keberhasilan, kesuksesan, rumah tangga, anak-anak, keluarga, dan ekonomi kita, ada Tuhan yang melindungi dan menjaga dan sedang memberkati kita. Jangan kita terlena. Beri waktumu untuk memuliakan Tuhan. Setiap hari katakan, termulialah Tuhan, terpujilah Tuhan. Itu yang mau kita katakan seperti pemazmur pada saat ini yang kita dengarkan bersama-sama. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya lewat firman Tuhan pada saat ini, kita mau lebih mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan manusia sepenuhnya, seutuhnya. Karena kelak akan ada kecewa. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan yang telah menjamin keselamatan kita, tidak akan pernah memberikan kekecewaan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar pada saat ini. Kami diajari untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kebaikan, kemurahan-Mu, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, itu alasan bagi kami untuk datang bersyukur, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk hidup mensyukuri setiap hidup yang telah Tuhan berkati sampai pada saat ini, agar kami boleh datang memuliakan dan memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada umumnya sebagai manusia yang biasa, kita sering melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan kepada Tuhan, baik itu kesalahan kepada sesama manusia. Tetapi kita sering berusaha dengan semaksimal mungkin agar kesalahan maupun dosa yang kita lakukan tidak diketahui oleh sesama kita manusia. Tetapi sehebat-hebatnya kita menutup-nutupi kesalahan kita, kelak di kemudian hari kesalahan ataupun dosa yang kita kerjakan akan muncul ke permukaan. Begitu juga kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, dosa, maka semua itu terlihat jelas dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha mengetahui. Allah mengetahui sekecil apapun dosa, perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Sehingga bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua terlihat dengan jelas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah yang disampaikan oleh pemazmur pada saat ini, yaitu Raja Daud. Raja Daud mengakui kemahatauan Allah. Segala pikiran, perkataan yang mau dia ucapkan, tindakannya, semua Tuhan tahu. Bahkan pemazmur katakan, mulai dari kandungan ibunya, Allah telah menenunnya. Allah telah mengenalnya. Mulai dia
di kandungan ibunya bakal anak. Itu menunjukkan bahwasanya pemazmur menyadari Allah mengetahui segala aspek kehidupannya. Pikiran, tindakan, dan perkataannya semua diketahui oleh Tuhan. Dimanapun pemazmur berada, Allah hadir. Kehadiran Allah dalam kehidupannya dirasakan oleh pemazmur. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, dia tahu kalau yang dilakukannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur berani mengaku kepada Tuhan dengan mengatakan, "Selidikilah aku ya Tuhan, lihatlah aku. Apakah aku berjalan di jalan yang serong? Tuntunlah aku di jalan yang kekal." Bapak Ibu saudara-saudara, ini pengakuan dari pemazmur. Pemazmur rindu Tuhan tetap memperhatikannya, apakah hidupnya berjalan di jalan yang tidak benar. Dan dia berharap Tuhan yang menuntunnya di jalan yang benar. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Apakah kita mau menyadari segala perbuatan kita? Apakah kita mau Tuhan mengoreksi kita? Mengoreksi segala perbuatan-perbuatan kita. Apakah kita benar di hadapannya? Atau sebaliknya, kita sudah menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Pemazmur siap dikoreksi. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Dalam rumah tangga, keluarga, pelayanan, bersahabat, maupun bersosial bermasyarakat. Tuhan tahu apakah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita siap dikoreksi oleh Tuhan? Ketika kita punya kesalahan, datang kepada Tuhan dan siap mengaku kesalahan. Dan Tuhan yang tetap memberikan kita kesempatan untuk bisa meninggalkan dosa dan kesalahan itu. Jangan pernah berusaha menyembunyikan sekecil apapun masalah kita dengan sesama, terlebih kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua terlihat dengan jelas. Jadi jangan sekali-kali pun mencoba untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Karena perbuatan yang kita lakukan sesungguhnya adalah tidak berkenan di hadapannya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara datang kepada Tuhan, agar Tuhan yang melihat hati kita, Tuhan yang menuntun kita, dan memampukan kita untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Tuhan mengizinkan kita untuk datang kepadanya. Kalau kita berikan kesempatan bagi Tuhan untuk mengoreksi kita, kita siap dikoreksi, agar kehidupan kita semakin baik di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bagaimana bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Segala perbuatan, segala kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.